Warna kota Surabaya dalam peta sebaran kasus COVID-19 di Jawa Timur sudah berwarna hitam. Sementara beberapa atau Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB hari ini akan meninjau rumah sakit lapangan COVID-19 di kota Surabaya. Kita bergabung dengan rekan kami Reno Reksa di Surabaya untuk informasi selengkapnya. Reno, sebetulnya apa yang membuat kota Surabaya di dalam peta sebaran COVID-19 berwarna hitam? Sumi dan juga pemirsa, kalau kita melihat lebih detail bagaimana peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur yang dirilis oleh pihak pemerintah provinsi, maka di sisi kirinya itu akan ada keterangan warna dan juga diikuti dengan jumlah kasusnya. Nah, masing-masing ada beberapa warna yang ada di peta sebaran. Yang pertama adalah berwarna hijau, itu berarti terdapat ODP. Kemudian kalau berwarna kuning, ini sudah ada terdapat PDP, dan kemudian kalau berwarna merah ini berarti sudah ada temuan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, sedangkan warna merah itu sendiri juga didetailkan menjadi beberapa warna dengan jumlah kasus yang bervariatif. Nah, kalau di peta ini dituliskan bahwa untuk jumlah kasus 1025 lebih atau di atas dari 1025 kasus, maka ini wilayah tersebut akan diubah warnanya menjadi warna merah bata yang tua sekali sehingga memang terkesan untuk berwarna hitam seperti itu, dan itulah yang terjadi di kota Surabaya. Kalau kita melihat data terbaru sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 untuk di Jawa Timur secara keseluruhan ada sebanyak 4.920 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dan kalau di kota Surabaya secara khusus sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 kemarin secara kumulatif ini terdapat 2.633, lebih dari 1.025. Inilah Sumi yang menyebabkan mengapa warna kota Surabaya dalam peta sebaran COVID-19 yang dirilis oleh pihak Pemprov Jawa Timur berwarna hitam. Kemudian kalau kita detailkan lagi dari jumlah kasus COVID-19 kumulatif di Surabaya, untuk pasien yang berhasil sembuh ini sebanyak 240 orang, dan untuk yang meninggal dunia 246 orang. Masih lebih banyak jumlah pasien COVID-19 yang meninggal di kota Surabaya. Sumi. Ya, baik Reno, bagaimana dengan agenda peninjauan rumah sakit lapangan oleh Menteri Kesehatan dan juga Kepala BNPB? Betul sekali, Sumi, seperti yang kita ketahui sejak beberapa pekan lalu Pemprov Jawa Timur sudah menginisiasi untuk membuat rumah sakit lapangan COVID-19 yang berada di kawasan Jalan Indrapura, Surabaya. Nah, hari ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto dan juga Kepala BNPB Doni Monardo ini diagendakan akan meninjau bagaimana sebetulnya kesiapan dari rumah sakit lapangan COVID-19 yang ada di Jalan Indrapura. Karena kalau kita lihat data sebelumnya, untuk rumah sakit lapangan itu yang berada di kawasan Jalan Indrapura juga terdapat bantuan dari BNPB berupa tenda, yang kemudian tenda tersebut dibuat rumah sakit darurat juga yang berada di sekitar kawasan halaman bekas rumah sakit kulit dan kelamin seperti itu di kawasan Jalan Indrapura. Tidak hanya sekedar meninjau, nanti Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Kepala BNPB akan diagendakan untuk meresmikan operasi dari rumah sakit darurat itu sendiri. Dan kalau kami update data kondisi terkini, Sumi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di dalam Gedung Negara Gerahadi yang beberapa saat lagi ini akan berlangsung konferensi pers yang akan disampaikan masing-masing oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, dan juga adanya nanti perwakilan dari pihak Menko PMK seperti itu. Dan namun saat ini kita masih terus menunggu bagaimana kelangsungan konferensi tersebut, dan informasi terbaru yang kami dapatkan baru saja bahwa nanti usai konferensi di Gedung Negara Gerahadi, rombongan yang terdiri dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BNPB RI, dan juga Gubernur Jawa Timur akan mengunjungi Balai Kota Surabaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Sumi di studio. Baik, terima kasih Reno Reksa sudah melaporkan dari kota Surabaya, Jawa Timur.